Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahil qadimu wujuduh al-amimu fadluhu wujuduh khaliqil aflaki wa mudabbiriha wa badil asya'i wa musawwiriha. Ahmaduhu hamda man waffaqahu fa'arafah wa ashkuruhu ala tamamin ni'mah wal minnah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahun jalla wa ala 'anil mathili fi dzati wa sifah. Wa asyhadu anna habibana wa qudwatana wa qurrata a'yunina sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, nabiyyun arsalahullah birrahmah warra'fah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'dah. Kepada para alim, para ulama, para habaib, para syaraif, para tuan guru, para asatid wa asatidah yang kami hormati dan kami muliakan, kepada para hadirin hadirat wal mustami'in wal mustami'at jamaah Masjid Baitul Muttaqin Islamic Center Samarinda, Kalimantan Timur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan dari lubuk hati kita yang paling dalam kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya yang diberikan kepada kita semua, yang akhirnya berkesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul bersama, bermuajahah, saling bertatap muka dalam rangka mengkaji ilmu agama demi pendekatan dari kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berkumpul dalam kondisi syihah, afiah, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Salawat serta salam marilah kita haturkan ke junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menunjukkan kepada umatnya dari jalan gelap gulita mulai dari zaman jahiliyah, yang mana masyarakat di masa dahulu belum mengenal Allah, belum mengerti hukum-hukum Allah, ditunjukkan oleh beliau dengan penuh kesabaran dan penuh kasih sayang menuju ke jalan yang terang benderang yang berubah, ajaran agama Islam yang penuh keridhaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kasih sayang khusus kepada kita semua, memberikan perhatian khusus kepada kita semua, memberikan perlindungan khusus kepada kita semua, sehingga kondisi kita senantiasa sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat ekonomi. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tidak lama kita baru saja menyaksikan salah satu syiar Islam setiap tahun selalu terulang-ulang, yaitu Yauman Nahar, hari raya Idul Adha, hari raya berkurban, yang mana setiap saat kita mengulang peristiwa tersebut, kita selalu mengingat Abul Anbiya, bapaknya para nabi, Khalilullah, kekasih Allah, yaitu Abuna Ibrahim alaihissalam, bapak kita, bapaknya para nabi, sebagai kekasih Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Luar biasa kesabaran beliau, bagaimana tidak, beliau termasuk hamba Allah yang ketika diberi keturunan usia sudah lanjut, usia sudah mulai tua, baru diberi keturunan, dan beliau pun
sempat mengeluhkan hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keluhan beliau pun diabadikan dalam surah As-Saffat ayat ke-100. Min ba'd a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi habli minas solihin. Rabbi, wahai Tuhanku, hab, karuniakanlah li untukku, minas solihina, dari keturunan orang-orang yang soleh, anak yang soleh. Beliau berdoa di saat itu ketika belum diberi keturunan. Betapa tidak, sebagian riwayat menerangkan bahwa Nabi Ibrahim ketika dikhitan wa umruhu thamanina sanah, umurnya sudah menginjak 80 tahun. Waqtatana bil qadum, beliau dikhitan bil qadum. Sebagian riwayat nama qadum adalah nama suatu daerah. Bil qadum, beliau dikhitan di suatu daerah yang bernama Qadum. Sebagaimana halnya Rasulullah SAW wulida bi Makkah. Rasulullah SAW dilahirkan bi Makkah, huruf ba dengan makna arti fi Makkah, ai fi Makkah, tapi lafadznya bi Makkah, di kota Mekah. Makanya bil Qadum, ada sebagian pendapat ulama bahwa Qadum adalah nama tempat, dan sebagian ulama yang lain mengartikan Qadum adalah salah satu alat pemotong kayu tepatnya, yaitu kapak. Bahasa Arabnya kapak, Qadum. Nah, dalam artian Nabi Ibrahim ketika khitan pakai kapak. Nah, ini ya. Nah, kalau zaman kita alhamdulillah sudah pakai gunting mantrinya ya. Sekarang lebih profesional lagi, pakai laser ya, langsung karing ya, kawak peselawar langsung ya, luar biasa. Nah, ini walhasil Nabi Ibrahim ya, umurnya sudah senja, baru dikaruniai seorang putra. Itu pun lahir dari Sayyidatina Hajar. Sebagian riwayat Sayyidatina Hajar ini adalah tawanan dari Raja Mesir saat itu. Dalam artian beliau statusnya budak, tapi tidak seperti budak pada umumnya. Beliau adalah tawanan perang karena kerajaan beliau dikalahkan oleh Raja Mesir saat itu. Maka kaum wanita dan anak-anak dijadikan tawanan. Dalam artian Sayyidatina Hajar adalah keturunan raja menurut salah satu versi. Makanya beliau juga sangat istimewa ya. Dari Bunda Hajar inilah ijabah doa Nabi Ibrahim dari Allah Subhanahu wa taala, dikaruniai seorang bayi yang mungil, yang sangat sabar. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Fabasyarna, maka memberi kabar gembira siapa kami, kata Allah Subhanahu wa taala, bi ghulamin, dengan seorang pemuda atau bayi saat itu, halimin, yang sangat sabar, yaitu Nabi Ismail yang sangat imut-imut. Dan perlu kita ketahui, di saat Nabi Ismail masih bayi, lucu-lucunya masih imut-imut, sebenarnya datang lagi ujian Allah yang sangat berat. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menghijrahkan istri tercinta Sayyidatina Hajar dengan putra satu-satunya saat itu yang masih bayi, masih mungil, masih imut-imut. Disuruh menghijrahkan, bukan di tempat yang ramai, bukan di tempat yang subur, makmur, banyak penghuni, tidak, tapi di padang pasir, suatu lembah.
padang pasir kering keronta, tidak ada tanaman sama sekali. Tidak ada satu orang pun yang menjadi penghuni di tempat tersebut. Bahkan tidak ada setetes pun dari mata air. Bayangkan. Dan ini pun diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat ke-37. Min ba'di a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Al-ayah. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku menempatkan sebagian dari keturunanku biwadin, di lembah Mekah saat itu, min ghairi dzi zar'in, yang tidak ada pohon sama sekali, tidak ada tanaman sama sekali, 'inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang mulia, di sisi Ka'bah, di sisi Masjidil Haram, Mekah Al-Mukarramah. Di saat itu, bayangkan, sangat berat. Lagi asyik-asyiknya ternyata perintah Allah untuk menghijrahkan di tempat yang sangat memprihatinkan. Luar biasa. Tapi karena ini perintah Allah, tetap beliau taati, beliau patuhi. Luar biasa. Ya. Kemudian ketika sudah menginjak umur dewasa, datang lagi perintah Allah yang di luar nalar manusia. Perintah Allah melalui mimpi. Sebagian riwayat mimpinya salasalayalin mutawaliyat, 3 malam berturut-turut. Mimpinya sama. Ya Ibrahim, aufi nadhrak wadhbah waladak. Wahai Ibrahim, penuhi nadarmu, sembelih putramu. Beliau kebingungan. Kapan saya bernadar menyembelih putra saya? Ya. Kapan ulun bernadar menyembelih anak ulun? Sekong haja, anak satu-satunya. Masya Allah. Terbangun. Beliau tidak menghiraukan. Kada dihirani mimpi. Kemudian besoknya mimpi yang sama. Besoknya lagi mimpi yang sama lagi. Dan beliau faham ini bukan sekedar mimpi. Bahkan ditekankan oleh pendapat salah satu ahli tafsir, sahabat Abdullah bin Abbas, ru'yal anbiya'i fil manami wahyun. Mimpi seorang nabi di saat tidur merupakan wahyu. Jadi beliau pun faham ini bukan sekedar mimpi yang tiada arti. Ini bukan sekedar bunga-bunga tidur yang tiada arti, tapi ini adalah perintah Allah yang harus ditaati. Maka beliau pun segera memantapkan niatnya untuk mematuhi perintah Allah, menyembelih putra satu-satunya. Keesokan harinya diajaklah putra satu-satunya yang sudah menginjak umur dewasa. Wahai putra kesayanganku, ya bunayya, wahai putra kesayanganku. Nabi Ismail yang dimaksud, putra kesayangan beliau. Ayo kita ke Bukit Mina. Nah, diajaklah Nabi Ismail ke Bukit Mina. Sebelum keluar dari rumah, Nabi Ismail sempat disuruh bawa 2 alat. Ya, ihmil habl wa mudiyah. Ambil tali dengan parang atau pisau yang agak besar, yang tajam. Ya. Sempat ditanyakan kepada ayahnya, untuk apa wahai ayahku perlu bawa tali sama bawa parang? Nabi Ibrahim menjawab, kita akan menyembelih kambing. Perlu kita ketahui, di sini iblis selalu mengintai. Iblis langsung memegang ucapan Nabi Ibrahim, karena iblis tahu bahwa Nabi Ibrahim akan menyembelih putranya. Di sini ditunggu oleh iblis. Kalau memang yang disembelih adalah putranya, berarti Ibrahim Raja Waluh, ya, anaknya dibunguli, ya, katanya nyembelih kambing.
Padahal yang mau disembelih adalah anak surang. Nah ini ya, dibawalah ke Bukit Mina. Ternyata sungguhan. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Ketika mereka berdua, yaitu seorang ayah dan seorang anak, Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail sudah pasrah, tunduk, patuh kepada perintah Allah. Ya, saking patuhnya sudah nyata-nyata. Ya, watallahu lil jabin. Nabi Ismail posisinya sudah siap untuk disembelih. Ya, jadi dua-duanya sudah pasrah, tunduk, patuh. Nah, di sini ada sedikit perbedaan ulama yang unik. Ya. Salah satu versi, katakanlah versi pertama, Nabi Ismail minta untuk diikat. Wahai ayah kesayanganku, tolong ikat badanku. Kenapa wahai anakku? Biasanya kalau hewan-hewan disembelih ketika sakaratul maut, mereka gerakannya sangat luar biasa, sangat dahsyat. Aku khawatir kondisiku nanti juga seperti itu. Tapi apabila engkau mengikatku, aku akan tenang dan engkau lebih tega. Nah, akhirnya diikat. Ya, ini versi pertama. Versi kedua, kebalikannya. Nabi Ibrahim yang kadak purun, kadak tega, ya. Jadi Nabi Ibrahim yang mengikatnya. Ketika Nabi Ibrahim mengikat, justru Nabi Ismail yang bilang, wahai ayah kesayanganku, tidak perlu diikat. Kenapa wahai anakku? Aku tidak tega nanti apabila gerakanmu sangat dahsyat. Ya. Tidak tega melihatmu kesakitan seperti pada umumnya hewan-hewan yang disembelih. Ya. Bukan itu masalahnya wahai ayah kesayanganku. Engkau menyembelihku dalam rangka mematuhi perintah Allah. Dan kejadian ini, yang akan kau lakukan ini, tidak hanya disaksikan orang sekitar kita, makhluk sekitar kita, para hewan, tapi para malaikat di langit juga menyaksikan. Bahkan yang tidak kalah penting, kayak iblis. Wah, iblisnya Tuhan, ya. Nah, iblis juga mengintai kita. Jadi kalau engkau mengikatku, nanti khawatir tersebar gosip Ibrahim sama Ismail mematuhi perintah Allah dalam keadaan terpaksa. Buktinya anaknya diikat, ya, terutama si Ismail. Coba kalau tidak diikat, ya, hendak disembelih lawan abahnya, bukahnya. Wah, ini ya, mungkin demikian, ya. Jadi karena, ya, supaya tidak tersebar gosip yang negatif, tidak perlu diikat. Supaya semua makhluk menyaksikan, para malaikat juga menyaksikan bahwa aku memang benar-benar pasrah mematuhi perintah Allah. Masya Allah. Dan versi yang kedua ini yang paling kuat, ya. Dan menurut ayat tadi, Allah memanggil Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan perintahku sekalipun lewat mimpi. Ya. Sebagian riwayat menerangkan bahwa Nabi Ibrahim memang benar-benar menyembelih putranya. Ya, benar-benar mengasah pisaunya dengan tajam, benar-benar ditempelkan di leher Nabi Ismail, tapi tiba-tiba kadak landap, tumpul. Nah, ini ya. Jadi sebagai naruri seorang ayah sudah tidak tega menyembelih putranya, malah digoda dengan pisau atau parang yang dipakai menyembelih, yang tadinya nyata-nyata diasah sangat tajam, kok tiba-tiba tumpul, ditekan masih tumpul.
Akhirnya tidak tega, dilemparlah itu pisau. Dan di sini pisau atau parang berbicara. Wallahu antaqa kulla syai'. Allah adalah zat yang bisa membuat segala sesuatu berbicara. Salah satunya parang. Wahai Nabi Ibrahim, ana andilau, saya antara dilema dan galau. Wah ini ya, parangnya ini merasa galau, bingung di antara dua pilihan. Apa yang membuatmu galau? Apa yang membuatmu bingung? Ana bainal amroin, aku dihadapkan dua perintah. Siapa yang memerintahkanmu? Amaroni al-Khalil bidzabhi. Aku diperintah oleh al-Khalil, Nabi Ibrahim yang menjadi kekasih Allah, al-Khalil. Aku diperintah oleh Nabi Ibrahim, Khalilullah, yang menjadi kekasih Allah, supaya aku tajam, supaya dalam prosesi penyembelihan putranya lancar. Tapi ada perintah dari arah lain. Wa amaronil jalil bil man'i. Dan Allah yang maha agung memerintahkan aku supaya aku tumpul, kada tajam, kada landap. Jadi di sini Nabi Ibrahim paham siapa yang lebih berhak untuk dipatuhi di antara Nabi Ibrahim Al-Khalil, Nabi Ibrahim sebagai kasih Allah, atau Allah Al-Jalil, Allah yang maha agung. Tentunya Allah yang maha agung yang dipatuhi oleh mudiyah, ya, pisau atau parang tadi. Sekalipun sudah diasah tajam, tapi Allah Al-Jalil memerintahkan supaya tumpul, maka perintah Allah yang dituruti. Sekalipun ditekan dengan keras, tetap tumpul, karena perintah Allah demikian. Ini ya, luar biasa. Sudah terbukti bahwa Nabi Ibrahim memang benar-benar pasrah dan mematuhi perintah Allah. Di saat inilah didatangkan kambing made in surga. Inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya kami membalas perbuatan orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahu bala'ul mubin. Ini adalah ujian yang sangat nyata. Wa fadainahu bidzibhin azim. Dan kami tebus dengan sembelihan yang besar. Didatangkan kambing made in surga, menggantikan posisi Nabi Ismail. Jadi yang disembelih bukan lagi Nabi Ismail, tapi kambing dari surga disembelih. Kambing siapa ini? Ini kambing kurbannya Habil, putra Nabi Adam, ketika di masanya diperintahkan untuk berkorban dengan saudaranya Qabil. Perintah kurban sudah ada mulai dari zaman Nabi Adam alaihissalam. Syariatnya berbeda. Dulu semua yang dimiliki, ya, Qabil kebetulan diamanahi buah-buahan, pertanian, maka itulah yang dikorbankan. Yang Habil diserahi atau dipasrahi peternakan, terutama kambing, dicari yang terbaik dipakai kurban. Karena dasar ketakwaan dari Habil, kambing yang terbaik yang dipilih, maka inilah yang diterima. Sedangkan Qabil dasarnya kurang bertakwa, asal-asalan. Mungkin kalau buah yang sudah gugur-gugur, sudah dekat-dekat busuk diambil, baru atasnya yang bagus-bagus ditaruh keranjang, atasnya yang bagus, dalamnya busuk. Lain sama Habil, pegang kambing paling besar, sambil jalan sambil cari, barangkali di pertengahan jalan menemukan kambing yang lebih besar lagi, yang dipegang dilepas, dipegang yang paling besar lagi, sambil mencari. Kalau ketemu lagi yang lebih besar lagi, ini dilepas, diambil yang paling besar, sampai tidak ada yang lebih besar daripada yang dipegang. Inilah yang dikurbankan kepada Allah, disembelih, ditaruh di atas gunung. Allah memerintahkan awan berdiri sejenak, berhenti sejenak di atas kurbannya Qabil, karena dasarnya isinya tidak semuanya bagus, tidak diterima. Karena kalau diterima, awan ini turun, mengambilnya, dibawa naik ke langit, dibawa ke surga. Karena tidak turun berarti menandakan kurbannya Qabil tidak diterima. Pindah ke kurbannya Habil.
Ternyata awan tersebut turun, kambing sudah tersembelih, dibawa naik ke langit sampai ke surga. Ketika sampai di surga, kambing tersebut hidup kembali, tergembala di taman-taman surga. Dan kambing inilah yang diturunkan oleh malaikat Jibril atas perintah Allah untuk menggantikan posisi Nabi Ismail. Maka dari peristiwa ini bisa diambil kaidah anna khairan lil ajdad yanfa' al aulad. Setiap kebaikan dari nenek moyang sangat bermanfaat bagi anak cucu. Di antara nenek moyang Nabi Ismail, Habil bin Adam. Kebaikannya mampu menyelamatkan di antara cucunya, kebetulan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Luar biasa. Jadi di situ ternyata yang disembelih kambing. Makanya hikmahnya di sini adalah ketetapan untuk berkorban ukurannya 1 orang seekor kambing. Kalau onta, sapi, kerbau untuk 7 orang. Naharna ma'a Rasulullah SAW amal Hudaybiyah al-badana an sab'ah wal baqarah an sab'ah. Kami menyembelih di tahun Hudaybiyah onta untuk 7 orang dan sapi untuk 7 orang. Ya, di tempat kita ada lagi yang dikiaskan dengan sapi, yaitu kerbau, sama untuk 7 orang. Sedangkan kambing untuk 1 orang. Ya, luar biasa. Dan yang terpenting adalah kebenaran ucapan Nabi Ibrahim kepada putranya tadi. Ketika menyuruhnya, tolong bawa tali dengan pisau atau parang. Untuk apa wahai ayah kesayanganku? Untuk nyembelih kambing. Nah, di sini sang iblis kecewa karena tadi dikira, wah ini yang disembelih anaknya ini ya. Wah, ternyata yang tiba-tiba dekat penyembelihan datang kambing. Yang disembelih memang kambing. Di sini Allah tidak ingin kekasihnya berbohong. Luar biasa. Dan hikmahnya lagi sangat ringan. Ya, ketentuan 1 orang seekor kambing. Bayangkan kalau gantinya tadi seekor onta, maka ketentuan 1 ekor onta, 1 ekor sapi atau kerbau ini untuk 1 orang. Tapi karena kambing, maka kambinglah untuk 1 orang. Dan yang terpenting tidak dihapaki lawan iblis. Nah ini ya, kalau gantinya onta, ini ya, Ibrahim Raja Waluh ya, diwaluhi anaknya ya, katanya nyembelih kambing, tapi ternyata ini sembelih onta. Ini padahal yang disembelih lebih besar ya, masih dihapaki, diremehkan. Apalagi kalau gantinya mungkin kelinci. Kelinci lewat, ditarik, oh ini digantikan. Nah, malah lebih dikucilkan lagi, dibuli lagi oleh iblis. Nah, ini ya luar biasa. Ini pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus pengorbanan Ibunda Hajar ketika tadi diperintahkan oleh Allah supaya menghijrahkan Ibunda Hajar dengan Nabi Ismail yang masih bayi di Mekah saat itu. Sangat tandus, kering keronta, tidak ada tanaman sama sekali, tidak ada sumber mata air setetes pun. Bayangkan. Tapi luar biasa, beliau sempat bertanya sebagai naluri seorang wanita, seorang istri, wahai suamiku, taroktani, apakah engkau tega meninggalkanku dengan putramu yang masih bayi ini di tempat ini? Nabi Ibrahim pun tidak mampu menjawab, kada purun, kada tega. Akhirnya ditanya lagi, wahai suamiku, apakah Allah yang memerintahkanmu untuk meninggalkanku di sini? Maka disinilah Nabi Ibrahim sambil menundukkan kepala, ini memang perintah Allah. Kalau aku tidak akan tega, ulun kada purun ninggalkan pian lawan anak kita nang masih bayi. Ini luar biasa. Jawaban Ibunda Hajar, idzan Allahu la yudhi'ana. Kalau begitu
tidak perlu khawatir wahai suamiku. Kalau ini memang perintah Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Nah ini ya, luar biasa. Seorang istri yang solehah mendukung suaminya untuk mematuhi perintah Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, sekalipun sangat berat menurut hatinya, menurut hawa nafsunya sebagai manusia sangat berat, tapi perintah Allah luar biasa. Malah mendukung, membuat suaminya tidak khawatir dan hilang rasa kasihan, dalam artian menenangkan jiwa sang suami. Jangan khawatirkan kami, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Walhasil, ya ini nanti ceritanya keluar mata air Zam-Zam sangat panjang. Walhasil inilah pengorbanan sang ibunda Hajar radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian pengorbanan Nabi Ismail yang masih kecil ketika ayahnya meminta pendapat, ya abadi, ya, Masya Allah. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil musinin inna hadzal lawal bala'ul mubin wa fadainahu bi dzibhin 'adzim. Ketika akan menyembelih putranya, fangzur madza tara, bagaimana pendapatmu wahai putra kesayanganku? Bagaimana jawaban Nabi Ismail? Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayah kesayanganku, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu, insyaallah engkau akan menemuiku dari golongan orang-orang yang sabar. Rela mengorbankan jiwanya yang masih muda. Ya, kalau anak sekarang mungkin ya kebalik ya. Bapaknya bilang, wahai anakku, aku tadi malam mimpi Allah merintahkan untuk menyembelihmu. Nah, kalau kekanakan wahini mungkin abah mungkin keliru mimpi pian, tak bulik. Mungkin isi mimpi pian ulun yang disuruh nyembelih pian. Pian kan sudah bau tanah. Nah ini ya mungkin kekanakan wahini kayak nang itu ya. Tapi karena ini anak yang soleh luar biasa, rela mengorbankan dirinya demi kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbakti kepada orang tua, luar biasa. Walhasil dari pengorbanan Nabi Ibrahim, pengorbanan Nabi Ismail dan pengorbanan Ibunda Hajar memberikan inspirasi kepada kita. Demi pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus siap untuk selalu berkorban. Apa yang bisa kita korbankan? Arti korban adalah ibadah pendekatan diri kepada Allah. Apa yang bisa kita pakai untuk sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Semua potensi yang ada pada diri kita perlu kita gali. Tentunya beda-beda ya, secara umum bagi kita yang bekerja sebagai pekerja atau karyawan, gajinya setiap akhir bulan, maka di saat itulah bisa kita tuntut diri kita, kita korbankan sebagian penghasilan kita. Tentunya yang wajib dulu kita keluarkan zakatnya. Masih perlu kita tuntut lagi, kita ambil jatah untuk infak dan sedekahnya. Demi apa? Demi pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita korbankan sedikit waktu luang kita. Kita kunjungi sanak saudara kita, terutama tetangga kita yang hidupnya lebih dekat dengan kita. Jangan sampai kita tiap malam tidur nyenyak karena kekenyangan. Sementara ada beberapa tetangga kita yang setiap malam kadak kawak guring, parutnya padih, tidak bisa tidur karena kelaparan. Ini perlu pengorbanan dari waktu kita untuk mengunjungi, mengetahui
kondisi tetangga-tetangga kita. Kalau ada yang memerlukan uluran tangan kita, maka kita korbankan apa yang kita miliki. Sembako yang ada dalam rumah kita, kita ambil sebagian, kita kasihkan ke saudara-saudari kita yang memerlukan uluran tangan kita. Kita korbankan sedikit waktu kita untuk membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, menghayati isi kandungan Al-Quran demi pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita korbankan rasa beratnya ngantuk di sepertiga malam, empuknya kasur, empuknya bantal, hangatnya selimut. Kita korbankan itu semua. Kita bangun malam, mengambil air wudhu, sholat, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pengorbanan-pengorbanan yang lain yang masih bisa kita tuntut dari diri kita. Walhasil kita berusaha menjadi manusia yang bermanfaat bagi umat Nabi Muhammad seluas-luasnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Paling baik-baiknya manusia adalah mana di antara mereka yang paling bermanfaat bagi orang lain. Apa gunanya harta berlimpah, tapi kalau hanya untuk keluarganya sendiri atau bahkan untuk dirinya pribadi, kalau manfaatnya tidak melober ke tetangga, ke keluarga, ke masyarakat seluas-luasnya, maka harta tersebut tidaklah ada manfaatnya. Justru nanti akan menjadi ujian atau tuntutan hisab yang sangat panjang. Justru malah menjadi malapetaka bagi kita di hari kiamat nanti. Wal'ayatubillah tabaraka wa ta'ala. Makanya kita mengambil pengorbanan, mengambil inspirasi dari pengorbanan Nabi Ibrahim tadi. Beliau diperintahkan untuk menyembelih putra satu-satunya, otomatis itu adalah harta yang paling berharga, yang paling mahal bagi beliau. Sedangkan kita hanya dituntut, bahkan hanya sekedar dihimbau seyogyanya. Kita perlu mengorbankan apa yang kita miliki, semua potensi yang ada pada diri kita, kita keluarkan supaya bermanfaat untuk orang di sekitar kita seluas-luasnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba Allah yang taat, dan mudah-mudahan kita tergolong umat Rasulullah yang bermanfaat bagi masyarakat seluas-luasnya. Mudah-mudahan kita tergolong kategori manusia yang bermanfaat bagi orang lain, dan mudah-mudahan ini nanti mampu menggembirakan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mampu menggapai keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ya Allah ijtima'an nafi'a, ijtima'an mubaraka, ijtima'an fihi taufiquka ya Allah, ijtima'an fihi hidayatuka ya Allah, ijtima'an fihi ri'ayatuka ya Allah, ijtima'an fihi jami'ul khair, khairuddin wa dunya wal akhirah ya Allah. Jadikanlah perkumpulan kami pada malam hari ini perkumpulan yang penuh barakah, perkumpulan yang penuh manfaat, perkumpulan yang mampu mendatangkan rahmat-Mu ya Allah, perkumpulan yang mampu mendatangkan ridha-Mu ya Allah, perkumpulan yang mampu mendatangkan segala macam bentuk kebaikan bagi kehidupan kami di dunia ini maupun kehidupan kami di akhirat nanti yang kekal dan abadi ya Allah. Ya Allah, ya Allah, hajatuna katsir wa anta alimun biha wa khabir. Ya Allah, hajat kami sangat banyak ya Allah, dan Kau maha mengetahui atas segala hajat kami.
Ya Allah, penuhilah semua hajat kami sekalipun kami belum sempat memintanya ya Allah. Yang sudah pasti menjadi hajat kami bersama ya Allah. Limpahkanlah kepada kami semua rezeki yang halal, barokah, melimpah, tambah susah payah mendapatkannya ya Allah. Untuk sarana beribadah kepadamu ya Allah. Limpahkanlah kepada kami semua rezeki yang halal, barokah, melimpah, tambah susah payah mendapatkannya ya Allah. Untuk sarana berkunjung kedua tanah suci-Mu ya Allah, tanah suci Mekah dan tanah suci Madinah ya Allah. Berikanlah kesempatan kepada kami semua ya Allah untuk menunaikan ibadah haji dan ibadah umrah berkali-kali ya Allah, karena dengan kami menunaikan ibadah haji dan ibadah umrah mampu menggugurkan dosa-dosa kami dan mampu menghapuskan kemiskinan ya Allah. Muliakanlah kami semua ya Allah sebagai tamu agungmu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Allah, jangan sampai Engkau mengambil nyawa kami sementara rukun Islam kami masih belum sempurna ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami semua yang hadir di sini dan yang mengamini doa ini dimanapun saudara-saudari kami berada, baik di dunia maya maupun di dunia nyata ya Allah. Perkenankanlah ya Allah untuk kami semua ya Allah untuk menyempurnakan rukun Islam kami yang kelima ya Allah, menunaikan ibadah haji ya Allah, dan kami memohon lebih darimu ya Allah. Berikanlah kesempatan dan kemampuan kepada kami semua untuk memberangkatkan ibadah haji dan umrah orang-orang yang kami cintai ya Allah. Kedua orang tua kami, guru-guru kami, orang-orang yang berjasa kepada kami ya Allah, berikanlah anugerah tersebut kepada kami ya Allah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa alihi washabihi baraka sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.